Bayangkan seorang wanita yang berdiri di puncak dunia, namun hatinya tertutup oleh kabut kesombongan yang pekat. Dengan tatapan menghina, ia tega merendahkan seorang pria berpakaian lusuh di tengah restoran bintang 5, mengusirnya seperti debu yang mengotori gaun mahalnya, tanpa tahu bahwa pria itulah sang pemilik gedung yang memegang kunci masa depan keluarganya. Namun, saat roda nasib berputar 180 derajat dalam semalam, wanita yang angkuh ini harus menelan pahitnya kenyataan ketika ia terpaksa bekerja sebagai bawahan pria yang dulu ia caci maki. Disinilah drama sesungguhnya dimulai, di mana setiap tetesan keringat menjadi penebusan dosa, dan setiap tatapan dingin sang pria menjadi ujian bagi ketulusan hatinya yang baru tumbuh. Apakah kemewahan yang hilang akan kembali, atau justru ia akan menemukan kekayaan yang jauh lebih abadi dalam bentuk cinta yang tak terduga? Kisah perjalanan penuh emosi dan transformasi ini sangat sayang untuk dilewatkan. Sebelum kita lanjut ke babak selanjutnya, saya ingin menyapa Anda semua yang sedang menonton. Dari kota manakah Anda berasal? Silakan tulis nama kota Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, mentari di atas Jakarta terasa hanya bersinar untuk seorang Clarissa Aditama. Berdiri di depan cermin setinggi plafon di walk-in closet miliknya, ia mematut diri dengan gaun sutra rancangan desainer ternama yang melekat sempurna di tubuhnya. Bagi Clarissa, setiap helai benang yang ia kenakan adalah zirah, dan setiap merek mewah yang terpampang di tasnya adalah tanda kekuasaan. Di dunianya yang gemerlap, harga diri seseorang bisa diukur dari digit yang tertera pada jam tangan mereka. Ia adalah ratu tanpa mahkota di lingkaran sosialita ibu kota, wanita yang kecantikannya setajam lidahnya, dan yang langkah kakinya selalu diiringi tatapan kagum sekaligus iri. Namun, di balik riasan wajah yang tanpa celah itu, ada sebuah rahasia yang ia kunci rapat di dalam laci meja riasnya. Tumpukan surat peringatan dari bank dan laporan keuangan perusahaan ayahnya, Aditama Group, yang mulai berwarna merah pekat. Clarissa menghela napas panjang, menatap pantulan matanya yang tampak lelah meski tertutup eyeliner sempurna. Ada kehampaan yang terus menggerogoti hatinya, sebuah rasa sepi yang tak bisa diisi oleh pesta sampahnya atau belanja gila-gilaan di pusat kota. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es yang sangat tipis. Satu langkah salah, maka seluruh hidup mewahnya akan hancur berkeping-keping. Ayahnya, yang biasanya terlihat tangguh, kini mulai sering termenung di ruang kerja, menaruh seluruh harapan terakhir mereka pada sosok investor misterius yang kabarnya memiliki kekayaan tanpa batas, namun sangat tertutup dari publik. Clarissa tahu, pertemuannya malam ini bukan sekedar jamuan makan malam biasa, melainkan sebuah pertaruhan nyawa bagi martabat keluarganya. Namun, alih-alih merasa rendah hati, ketakutan itu justru ia kompensasikan dengan kesombongan yang semakin menjadi-jadi. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa siapapun pria yang akan ditemuinya nanti, ia harus tetap memegang kendali. Ia tidak akan membiarkan siapapun melihat retakan pada mahkota kacanya. Karena bagi Clarissa, lebih baik hancur dalam kemewahan daripada harus hidup dalam kerendahan yang ia anggap menjijikan. Kendali itu jugalah yang coba ia pertahankan saat langkah kakinya yang beralaskan sepatu hak tinggi berdentum di atas lantai marmer ruang kerja ayahnya. Di sana, Pak Baskoro duduk dengan bahu yang tampak lebih merosot dari biasanya, dikelilingi oleh kepulan asap teh yang sudah mendingin. Tanpa basa-basi, pria tua itu meletakkan sebuah map kulit coklat di atas meja, seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah badai yang siap menenggelamkan mereka. Ia menatap putri tunggalnya dengan pandangan memohon yang jarang sekali terlihat, sebuah tatapan yang membuat nyali Clarissa sedikit menciut, namun juga memicu rasa tidak nyaman di dadanya. Ayahnya menjelaskan bahwa kunci keselamatan Aditama Group kini berada di tangan putra dari sahabat lamanya, seorang pemuda yang kabarnya baru saja kembali dari luar negeri setelah membangun imperium bisnisnya sendiri secara mandiri. Ini bukan sekadar kerjasama bisnis Clarissa, tapi sebuah amanah yang harus dijaga, bisik ayahnya dengan suara serak yang bergetar. Beliau menekankan bahwa perjamuan malam ini adalah kesempatan terakhir untuk meyakinkan pihak lawan agar mau mengucurkan dana segar sebelum aset-aset mereka disita oleh negara. Clarissa hanya mendengarkan dengan dagu terangkat, mencoba menyembunyikan getaran di jemarinya yang terawat rapi. Meski hatinya dipenuhi rasa skeptis terhadap konsep sahabat lama yang tiba-tiba muncul sebagai juru selamat, ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain selain patuh. Pikirannya mulai membayangkan sosok pria yang akan ia temui.
Kemungkinan besar seorang pria kaku yang terobsesi dengan angka, atau mungkin pemuda manja yang hanya mengandalkan warisan. Tipe orang yang biasanya sangat mudah ia taklukkan dengan pesona dan status sosialnya. Janji itu akhirnya terucap dari bibir Clarissa, sebuah komitmen untuk menjaga nama baik keluarga di depan sang calon investor. Baginya, pertemuan ini hanyalah sebuah transaksi formal yang harus segera diselesaikan, agar ia bisa kembali ke zona nyamannya tanpa perlu merasa cemas akan hari esok. Ia tidak menyadari bahwa rencana yang telah disusun rapi di kepalanya akan segera berbenturan dengan kenyataan yang sangat berbeda, di mana sebuah janji sederhana kepada ayahnya akan menjadi awal dari ujian yang akan menguliti semua lapisan kesombongan yang selama ini ia agungkan. Clarissa pun berbalik pergi, meninggalkan ruangan yang menyesakan itu tanpa menyadari bahwa itu adalah kali terakhir ia bisa memandang dunia dengan cara yang sama. Cara memandang dunia yang kaku itu membawanya sampai ke depan pintu kaca raksasa sebuah restoran eksklusif yang bertengger di puncak gedung pencakar langit. Clarissa menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet dengan gerakan tangan yang angkuh, seolah-olah menyentuh udara yang sama dengan orang biasa adalah sebuah beban. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang didominasi aroma kayu cendana dan denting harpa yang lembut, menyapu seluruh sudut restoran dengan tatapan tajam yang penuh penilaian. Baginya, kemewahan tempat ini adalah habitat aslinya, sebuah panggung di mana ia selalu menjadi pemeran utama yang tak tergoyahkan. Ia segera menuju meja paling sudut yang memiliki pemandangan terbaik ke arah kerlap-kerlip lampu kota, tempat yang sudah dipesan khusus untuk pertemuan krusial malam itu. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti, dan keningnya berkerut saat melihat seorang pria sudah duduk dengan santai di kursi yang seharusnya diperuntukkan bagi tamunya. Pria itu sama sekali tidak mencerminkan gambaran investor kelas atas yang ada dalam benaknya. Ia hanya mengenakan kaos polo berwarna gelap yang tampak pudar dan celana katun yang jauh dari kesan mahal. Tidak ada jam tangan bertahtakan berlian atau tas kulit buaya yang dilekakkan di atas meja. Hanya sebuah buku catatan tua dan segelas air putih yang terlihat sangat kontras dengan kemewahan taplak meja linen di depannya. Clarissa merasa darahnya mulai naik ke ubun-ubun, merasa bahwa martabat tempat ini sedang dinodai oleh kehadiran seseorang yang ia anggap tidak pada tempatnya. Rasa kesal yang memuncak membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghakimi secara instan. Ia berdiri tegak di samping meja, melipat tangan di depan dada, dan menatap pria itu dengan pandangan merendah, seolah-olah sedang melihat noda di atas kain putih yang bersih. Dalam pikirannya, tidak mungkin sosok hebat yang diceritakan ayahnya memiliki penampilan sesederhana ini, dan ia yakin pria di depannya hanyalah seseorang yang tersesat, atau mungkin salah satu staf teknis yang sedang beristirahat. Tanpa menyapa atau mencari tahu lebih lanjut, Clarissa langsung menarik kursi di hadapan pria itu dengan kasar, memicu suara gesekan kayu yang memecah keheningan suasana restoran yang tenang. Keangkuhannya telah menutup mata hatinya, mengubah rasa penasaran menjadi prasangka buruk yang siap meledak menjadi rentetan kata-kata pedas. Rentetan kata-kata pedas itu seolah sudah berada di ujung lidahnya, siap dilepaskan seperti anak panah yang mengincar sasaran. Clarissa mengebrak meja pelan dengan telapak tangannya yang halus, memaksa pria di hadapannya untuk mendongak dan menghentikan aktivitas membaca buku catatannya. Dengan sorot mata yang menyala penuh penghinaan, ia mulai melancarkan serangan verbal tanpa memberikan kesempatan bagi lawan bicaranya untuk sekadar bernapas. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang dengan penampilan seadanya bisa duduk di kursi VIP yang telah dipesan dengan harga fantastis, seolah keberadaan pria itu adalah sebuah polusi visual di tengah kemegahan restoran tersebut. Baginya, pria ini hanyalah gangguan kecil yang salah alamat dan tidak seharusnya berada di ruang lingkup sosialnya yang eksklusif. "Mas, sepertinya Anda salah tempat atau mungkin sedang mencari pintu keluar darurat," sindir Clarissa dengan nada bicara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Ia menunjuk pakaian pria itu dengan gerakan dagu yang sangat tidak sopan, menekankan bahwa standar busana yang dikenakan pria tersebut lebih cocok untuk pasar tradisional daripada jamuan malam formal. Clarissa berasumsi bahwa pria ini mungkin adalah salah satu kurir yang lancang ingin menikmati pemandangan kota, atau mungkin staf magang yang tidak tahu aturan protokol tempat tersebut. Ketidaksabaran yang menyelimuti pikirannya membuat Clarissa kehilangan nalar sehat untuk bersikap objektif, karena dalam logikanya, kekayaan selalu berbanding lurus dengan pameran materi yang mencolok. Pria itu tetap tenang, menatap Clarissa dengan ekspresi datar yang sulit dibaca, namun ketenangan itu justru dianggap sebagai bentuk tantangan oleh sang sosialita.
Clarissa merasa harga dirinya tercoreng hanya karena harus berbagi oksigen di meja yang sama dengan seseorang yang ialah beli sebagai golongan bawah. Ia tidak menyadari bahwa setiap kalimat hinaan yang ia lontarkan sedang membangun dinding raksasa yang akan menghalangi jalan keselamatannya sendiri. Di bawah sorotan lampu kristal yang berkilauan, ia terus menghujat tanpa tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan sosok yang memegang seluruh kunci masa depannya. Mengubah makan malam yang seharusnya menjadi penyelamat menjadi panggung awal dari sebuah penyesalan terbesar. Penyesalan terbesar itu tampak masih sangat jauh dari benak Clarissa saat ia justru semakin menikmati perhatian dari meja-meja tetangga yang mulai menoleh ke arah mereka. Bukannya merasa malu karena telah membuat kegaduhan, ia malah merasa perlu menunjukkan dominasinya sebagai pelanggan istimewa yang memiliki hak untuk mengatur siapa yang pantas berada di hadapannya. Dengan gerakan dramatis, ia merogoh tas tangan bermerek miliknya, mengambil selembar uang kertas bernominal 100.000, lalu meletakkannya di atas meja dengan ujung telunjuk yang menekan kuat. Tindakan itu adalah sebuah penghinaan terbuka, sebuah upaya untuk mengusir pria tersebut secara halus namun sangat menyakitkan di depan publik. Ambil ini, cari kedai kopi di pinggir jalan yang lebih sesuai dengan kapasitas kantongmu, ucap Clarissa dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Suaranya yang melengking tenang namun tajam memenuhi ruangan, membuat beberapa pelayan mulai bergerak mendekat karena menyadari situasi yang mulai tidak kondusif. Clarissa kemudian melambaikan tangan kepada kepala pelayan yang berdiri tak jauh dari sana, memerintahkannya untuk segera menyingkirkan pemandangan tidak menyenangkan ini dari mejanya. Ia merasa sedang melakukan tindakan heroik untuk menjaga kemurnian eksklusivitas restoran tersebut, tanpa sedikit pun menyadari betapa rendahnya perilaku yang sedang ia tunjukkan di hadapan orang banyak. Pria di hadapannya masih tidak bergeming, bahkan tidak menyentuh uang yang disodorkan Clarissa. Keheningan yang menyelimuti pria itu justru membuat Clarissa merasa semakin panas. Ia ingin melihat pria itu marah, memohon, atau setidaknya menunjukkan rasa rendah diri karena sudah dipermalukan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah sebuah tatapan tenang yang seolah-olah sedang mengasihani kekosongan jiwa di balik segala kemewahan yang Clarissa pamerkan. Di tengah panggung gengsi yang ia ciptakan sendiri, Clarissa berdiri dengan angkuh, menunggu sang pelayan melaksanakan perintahnya, tanpa menyadari bahwa detik-detik menuju kehancuran reputasinya sudah mulai berdetak di balik senyum dingin pria berseragam polo tersebut. Pria berseragam polo tersebut perlahan mengalihkan pandangannya dari Clarissa menuju sosok manajer restoran yang datang dengan langkah terburu-buru. Namun, di luar dugaan Clarissa, sang manajer sama sekali tidak membawa satpam atau menunjukkan gestur pengusiran. Pria berseragam rapi itu justru membungkukkan badannya sangat dalam, hampir membentuk sudut siku-siku dengan wajah yang memucat karena rasa hormat yang luar biasa. Suasana di sekitar meja yang tadinya bising oleh bisikan pengunjung tiba-tiba senyap seketika, seolah-olah seluruh udara di ruangan itu tersedot keluar secara paksa. Clarissa masih berdiri dengan tangan bersedekap, menunggu keadilan versinya ditegakkan, namun jantungnya mulai berdegup kencang saat melihat sang manajer menyerahkan sebuah tablet digital dengan tangan bergetar. Mohon maaf atas keterlambatannya, Tuan Adrian. Ini adalah laporan audit tahunan dan data inventaris seluruh cabang grup yang Anda minta, ucap manajer itu dengan suara yang cukup jelas untuk didengar oleh seluruh meja di sekitarnya. Clarissa merasa lututnya mendadak lemas, dan warna merah di pipinya yang tadi muncul karena amarah, kini berganti menjadi putih pucat yang pasi. Pria yang baru saja ia beri uang receh untuk mencari kedai pinggir jalan itu ternyata adalah Adrian, sang investor legendaris sekaligus pemilik tunggal gedung pencakar langit dan jaringan restoran mewah tempat mereka berada. Adrian perlahan bangkit dari kursinya. Gerakannya tenang namun memancarkan aura otoritas yang jauh lebih kuat daripada pakaian mahal manapun. Tanpa mengeluarkan satu patah kata pun yang kasar, Adrian mengambil lembaran uang 100.000 yang tadi diletakkan Clarissa, lalu mengembalikannya ke tangan wanita itu dengan lembut. Tatapannya kini bukan lagi sekadar datar, melainkan penuh dengan kekecewaan yang sangat dalam. Sebuah sorot mata yang membuat Clarissa merasa jauh lebih kerdil daripada siapapun yang pernah ia hina. Gengsi mungkin bisa membelikanmu tempat duduk terbaik di sini, tapi itu tidak akan pernah bisa membeli rasa hormat saya, bisik Adrian pelan sebelum berbalik arah. Clarissa mematung di tengah restoran yang kini terasa seperti penjara kaca,
menyadari bahwa dalam hitungan detik, ia baru saja menghancurkan satu-satunya harapan yang tersisa bagi keluarganya. Harapan yang tersisa bagi keluarganya seolah ikut terbang bersama langkah kaki Adrian yang menjauh menuju lift pribadi di ujung ruangan. Clarissa masih berdiri mematung. Jemarinya meremas lembaran uang yang kini terasa seperti bara api yang membakar telapak tangannya. Di sekelilingnya, suasana restoran yang tadi penuh dengan bisikan sinis kini berubah menjadi keheningan yang menghakimi. Setiap pasang mata seolah menertawakan kebodohannya yang begitu fatal. Ia baru saja menyadari bahwa sosok yang ia sebut salah alamat adalah sang pemegang kendali nasib jutaan orang, termasuk nasib ayahnya yang saat ini mungkin sedang menunggu kabar baik dengan penuh harap di rumah. Kenyataan pahit itu menghantam kesadaran Clarissa lebih keras daripada tamparan fisik manapun, membuatnya harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh tersungkur. Ia segera mengejar Adrian, mengabaikan rasa malu yang kini menyelimuti wajahnya. Namun, pintu lift perak itu sudah tertutup rapat sebelum ia sempat mengeluarkan satu kata permohonan maaf. Dalam sekejap, statusnya sebagai sosialita yang paling disegani seolah luntur, menyisakan seorang wanita muda yang ketakutan akan bayang-bayang kemiskinan yang selama ini ia benci. Ponsel di dalam tasnya bergetar hebat, menampilkan nama ayahnya di layar. Namun Clarissa tidak sanggup menekan tombol jawab, karena ia tahu bahwa kegagalannya malam ini adalah lonceng kematian bagi kejayaan Aditama Group. Berita tentang insiden di restoran tersebut menyebar lebih cepat daripada api di musim kering, berkat beberapa pengunjung yang sempat merekam kejadian memalukan itu. Identitas Adrian sebagai The Go CEO yang sangat menjaga privasinya kini terungkap ke publik karena ulah arogan Clarissa. Dan hal itu justru memperburuk situasi. Adrian bukan sekadar pria kaya. Ia adalah sosok yang menjunjung tinggi integritas dan etika. Dua hal yang baru saja Clarissa injak-injak demi sebuah ego yang rapuh. Clarissa pulang dengan perasaan hancur. Menyadari bahwa topeng kesombongan yang selama ini ia pakai telah menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan bagi kehidupannya yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu runtuh dalam semalam, menyisakan puing-puing kepanikan yang menyambut Clarissa saat ia melangkah masuk ke dalam rumah. Suasana kediamannya yang biasanya hangat dan tenang, kini berubah menjadi medan perang fungsional. Ayahnya terduduk di sofa dengan wajah yang tampak menua 10 tahun hanya dalam beberapa jam. Telepon rumah tidak berhenti berdering, dan berita di televisi secara samar menampilkan cuplikan rekaman amatir di restoran semalam dengan judul yang menyudutkan. Adrian tidak perlu mengeluarkan pernyataan resmi atau kemarahan publik untuk membalas perbuatan Clarissa. Ia cukup menarik seluruh niat investasinya dan memberikan sinyal kepada relasi bisnisnya bahwa Aditama Group bukan lagi mitra yang selaras dengan nilai-nilai mereka. Efek domino itu terjadi begitu cepat dan mematikan, membuat seluruh aset keluarga yang diagungkan Clarissa mendadak membeku. Satu persatu mitra bisnis ayahnya menarik diri, sementara bank mulai mengirimkan kurir untuk menyampaikan dokumen penyitaan aset secara resmi sebagai jaminan utang yang tidak bisa lagi ditunda. Clarissa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mobil-mobil mewah di garasinya didata, dan para pelayan yang telah bekerja bertahun-tahun harus dipulangkan karena keluarga mereka tidak lagi mampu membayar gaji. Teman-teman yang biasanya memuja Clarissa di media sosial kini mendadak hilang di telan bumi. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan mengeluarkan sindiran pedas tentang etika di grup percakapan mereka. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak memiliki teman sejati, melainkan hanya pengikut yang setia pada kekayaan yang ia miliki. Rasa sepi yang luar biasa menyergap hatinya saat ia melihat ayahnya hanya bisa pasrah melihat barang-barang antik di ruang tamu mulai diberi label segel. Keangkuhan yang dulu menjadi pelindungnya kini terasa seperti racun yang menyumbat tenggorokan, membuatnya sesak setiap kali ingin meminta maaf. Dalam kesunyian rumah yang mulai kosong, Clarissa menyadari bahwa dunianya yang dulu berkilau kini benar-benar telah padam, meninggalkan dirinya sendirian dalam kegelapan tanpa tahu kemana harus melangkah. Kegelapan tanpa tahu kemana harus melangkah itu benar-benar menjadi nyata ketika Clarissa terpaksa berdiri di bawah atap seng sebuah halte yang bocor saat hujan rintik mulai turun. Tas bermerek yang dulu ia jaga seperti nyawa, kini ia gunakan untuk melindungi kepalanya dari tetesan air. Sementara kakinya yang terbiasa menginjak karpet lembut, kini terasa lecet karena harus berjalan jauh.
Mobil mewahnya telah tiada, dan aplikasi transportasi daring di ponselnya menunjukkan saldo yang tidak lagi cukup untuk memesan layanan paling standar sekalipun. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Clarissa merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari kerumunan orang yang selama ini ia anggap tak kasat mata. Menunggu bus kota yang tak kunjung datang dengan perasaan cemas yang menghimpit. Di tengah keputusasaan itu, sebuah mobil sedan berwarna hitam yang sederhana namun sangat bersih, menepi tepat di depan kakinya. Kaca jendela mobil itu turun perlahan, menyingkap wajah tenang Adrian yang sedang menatapnya, tanpa ada sisa saran kemarahan dari kejadian malam itu. Clarissa sempat ingin memalingkan muka, karena rasa malu yang luar biasa. Namun Adrian justru menawarkan tumpangan dengan nada suara yang sangat tulus, seolah-olah ia sedang berbicara kepada seorang kawan lama, dan bukannya pada wanita yang pernah menghinanya secara keji. Tanpa banyak argumen karena kondisi fisiknya yang sudah sangat lelah, Clarissa akhirnya masuk ke dalam mobil tersebut, menyelimuti dirinya dalam aroma kayu cendana yang sama dengan yang ia hirup di restoran tempo hari. Sepanjang perjalanan, Adrian sama sekali tidak membahas tentang kerugian finansial atau insiden uang 100.000 tersebut. Pria itu justru bercerita tentang filosofi hidupnya yang lebih menghargai proses daripada hasil, serta bagaimana ia membangun segalanya dari nol tanpa bantuan koneksi siapapun. Clarissa hanya terdiam, mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari bibir Adrian yang terasa seperti embun di tengah padang pasir hatinya yang kering. Ia mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaan Adrian, terdapat kekayaan batin yang jauh lebih megah daripada semua emas yang pernah ia miliki. Dan benih-benih keraguan terhadap cara hidupnya sendiri mulai tumbuh dengan perlahan namun pasti. Perlahan namun pasti, perjalanan di dalam mobil itu membawa Clarissa pada sebuah kenyataan yang jauh berbeda dari hiruk-pikuk pusat perbelanjaan mewah yang biasa ia kunjungi. Adrian menghentikan kendaraannya di depan sebuah bangunan tua yang tertata rapi, tempat sekelompok anak kecil berlarian menyambutnya dengan tawa riang. Ternyata, alih-alih pulang ke apartemen pribadinya, Adrian meluangkan waktu setiap sore untuk mengunjungi sebuah panti asuhan yang ia kelola tanpa publikasi media. Clarissa terpaku di kursi penumpang, menyaksikan bagaimana pria yang pernah ia sebut orang pinggiran itu dengan telaten mendengarkan cerita anak-anak tersebut, bahkan ikut duduk di lantai semen untuk membantu mereka merapikan buku-buku pelajaran yang berserakan. Pemandangan itu bagaikan cermin yang diletakkan tepat di depan wajah Clarissa, memaksa dirinya melihat betapa dangkalnya standar kemanusiaan yang ia anut selama ini. Ia melihat Adrian membantu seorang nenek tua yang kesulitan membawa keranjang sayur di depan gerbang, memberikan bantuan bukan dengan lembaran uang yang dilempar sombong, melainkan dengan tenaga dan sapaan yang memanusiakan. Tidak ada kilatan lampu kamera atau pengawalan ketat. Semua dilakukan Adrian dalam sunyi, jauh dari panggung pamer yang selama ini dianggap Clarissa sebagai satu-satunya cara untuk diakui dunia. Rasa sesak di dada Clarissa kini bukan lagi karena amarah, melainkan karena rasa kagum yang bercampur dengan rasa rendah diri yang sangat dalam. Malam itu, saat Adrian akhirnya mengantarkannya sampai ke depan gerbang rumah yang kini terasa asing, Clarissa tidak langsung turun. Ia menatap tangannya sendiri yang masih bersih, namun terasa kotor karena ego yang pernah ia pupuk. Adrian menoleh padanya, memberikan sebuah senyum tipis yang tidak mengandung sedikit pun rasa dendam. Namun justru hal itu yang membuat hati Clarissa hancur berkeping-keping. Ia mulai mempertanyakan segala hal yang pernah ia banggakan, menyadari bahwa sosok di sampingnya ini memiliki segalanya, karena ia tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkan bahwa ia memiliki segalanya. Di bawah temaram lampu jalan, Clarissa merasa sebuah bagian dari dirinya yang lama telah mati, digantikan oleh keinginan baru untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Keinginan baru untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya itu akhirnya menuntun Clarissa untuk memberanikan diri mendatangi kantor pusat milik Adrian keesokan paginya. Ia tidak lagi datang dengan gaun mewah atau riasan tebal yang mencolok, melainkan dengan pakaian kerja paling sederhana yang masih ia miliki di dalam lemarinya yang mulai kosong. Di lobi gedung yang megah itu, Clarissa harus menunggu berjam-jam tanpa mendapatkan perlakuan istimewa. Sebuah pengalaman yang dulu akan membuatnya mengamuk, namun kini ia terima dengan kepala tertunduk. Ketika akhirnya ia diizinkan masuk ke ruangan Adrian, tidak ada meja besar yang memisahkan mereka. Adrian sedang berdiri menatap jendela, membelakangi pintu masuk dengan sikap yang sangat tenang.
Saya tidak butuh permintaan maaf yang hanya berlandaskan ketakutan akan kebangkrutan. Ucap Adrian tanpa berbalik, suaranya terdengar berat namun penuh wibawa. Ia kemudian menawarkan sebuah kesepakatan yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh Clarissa. Sebuah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan warisan ayahnya, namun bukan lewat suntikan dana instan. Adrian ingin Clarissa bekerja di perusahaannya sebagai staf magang di divisi operasional lapangan. Posisi yang mengharuskannya berurusan langsung dengan masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Ia harus menanggalkan nama besar Aditama dan membuktikan bahwa dirinya memiliki nilai lebih dari sekedar deretan angka di rekening bank. Clarissa tertegun, menyadari bahwa ini adalah ujian sesungguhnya untuk meruntuhkan tembok gengsi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia tahu bahwa pekerjaan ini akan sangat melelahkan dan mungkin akan mengundang cemoohan dari lingkaran sosialnya yang lama. Namun, melihat sorot mata Adrian yang seolah sedang menantang sisi terbaik dari dirinya, Clarissa menarik nafas panjang dan mengangguk mantap. Kesepakatan itu pun ditandatangani, bukan di atas kertas kontrak bisnis yang kaku, melainkan di dalam janji suci untuk memperbaiki karakter yang telah lama rusak oleh racun kesombongan. Janji suci untuk memperbaiki karakter itu langsung diuji saat Clarissa menginjakan kaki di gudang logistik pinggiran kota pada hari pertamanya bekerja. Tidak ada lagi wangi parfum mahal yang memenuhi ruangan, melainkan aroma debu kertas dan keringat para pekerja yang sibuk membongkar muatan di bawah teriknya matahari. Sebagai staf magang, ia diberikan tugas untuk mendata setiap barang masuk secara manual, sebuah pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi dan ketahanan fisik yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Jemarinya yang terbiasa memegang gelas kristal, kini harus akrab dengan tumpukan kardus kasar dan pulpen murah yang tintanya seringkali mengotori telapak tangannya. Ejekan dan teguran dari kepala gudang menjadi makanan sehari-harinya karena Clarissa seringkali terlalu lambat dalam bekerja atau melakukan kesalahan dalam perhitungan stok. Ia yang dulu selalu memberikan perintah, kini harus belajar untuk mendengarkan dan menerima kritik tanpa boleh membantah sedikit pun. Rasa lelah yang luar biasa seringkali membuatnya ingin menyerah saat jam istirahat tiba, terutama ketika ia melihat rekan kerja lainnya hanya makan siang dengan bekal sederhana di atas ubin semen. Namun, di tengah keletihan itu, Clarissa mulai merasakan sesuatu yang asing namun menghangatkan. Rasa bangga karena bisa menghasilkan sesuatu dengan tenaganya sendiri. Ia mulai belajar nama-nama rekan kerjanya, mendengarkan cerita perjuangan hidup mereka, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki beban hidup yang jauh lebih berat daripada hilangnya tas bermerek miliknya. Clarissa perlahan-lahan menanggalkan sikap kaku dan mulai membaur, bahkan tidak keberatan saat harus ikut membersihkan area kerja saat sore menjelang. Transformasi ini tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui tetesan keringat dan rasa pegal di seluruh tubuhnya, yang ia terima sebagai bagian dari penebusan dosa masa lalunya. Tanpa ia sadari, Adrian memantau setiap progres tersebut dari kejauhan, mengamati bagaimana si wanita sombong itu perlahan-lahan mulai memahami arti dari sebuah perjuangan yang nyata. Perubahan nyata dalam diri Clarissa itu benar-benar diuji ketika sebuah mobil sport berwarna merah menyala berhenti tepat di depan pintu masuk gudang yang berdebu. Dari dalamnya keluar sosok Rangga, mantan tunangan Clarissa yang dulu sering bersaing dengannya dalam memamerkan kemewahan di media sosial. Rangga melangkah masuk dengan gaya angkuh, menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah udara di tempat kerja Clarissa adalah polusi yang membahayakan kesehatannya. Pria itu tertawa sinis saat melihat Clarissa yang tengah mengenakan rompi keselamatan berwarna neon dengan coretan tinta di wajahnya. Pemandangan yang menurutnya adalah sebuah komedi paling lucu tahun ini. Rangga mulai melontarkan kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan, meremehkan posisi baru Clarissa sebagai pelayan gudang, dan menawarkan bantuan finansial yang dibumbui dengan penghinaan. Ia sengaja berbicara dengan nada tinggi agar para pekerja lain mendengar, mencoba menghancurkan martabat yang baru saja Clarissa bangun dengan susah payah dari nol. Namun, alih-alih meledak dalam amarah atau menangis karena malu seperti Clarissa yang dulu, ia justru berdiri dengan tegak dan menatap Rangga dengan pandangan yang tenang namun sangat tajam. Ia tidak merasa perlu menutupi kondisinya saat ini, karena baginya, pekerjaan jujur ini jauh lebih terhormat daripada kekayaan yang didapat dari menindas orang lain. Kamu mungkin melihatku rendah karena pakaian ini, Rangga, tapi aku justru merasa lebih kaya sekarang daripada saat bersamamu, ucap Clarissa dengan suara yang stabil dan penuh keyakinan.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak lagi butuh pengakuan dari orang-orang yang hanya menilai nilai manusia dari label harga di baju mereka. Rekan-rekan kerja yang tadinya diam, kini mulai memberikan dukungan moral secara implisit, membuat Rangga merasa kehilangan panggung dan akhirnya pergi dengan perasaan dongkol. Di saat itulah, Clarissa menyadari bahwa harga diri sejati tidak bisa dihancurkan oleh kata-kata orang lain selama ia memiliki integritas dan ketulusan dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Integrasi integritas dan ketulusan itu kini telah menjadi fondasi baru bagi Clarissa. Bahkan saat langit Jakarta tiba-tiba menumpahkan air dengan sangat deras di penghujung hari kerjanya. Di depan gerbang gudang yang mulai sepi, ia berdiri menunggu hujan sedikit mereda dengan seragam yang lembab dan sisa-sisa kelelahan yang menggelayuti bahunya. Tiba-tiba, sebuah payung besar berwarna gelap menaungi kepalanya. Dan saat ia menoleh, ia menemukan Adrian berdiri di sampingnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Pria itu telah menyaksikan seluruh kejadian tadi siang, termasuk caranya menghadapi Rangga. Dan ada binar pengakuan yang mulai muncul di balik ketenangan matanya. Lidah Clarissa terasa keluh saat ia mencoba memulai percakapan. Namun dorongan dari dalam hatinya untuk jujur sudah tidak bisa lagi dibendung. Sambil menatap rintik air yang menghantam aspal, ia mulai menumpahkan segala isi hatinya tentang betapa ia sangat menyesali sosok dirinya di masa lalu yang begitu angkuh. Ia mengakui bahwa awalnya ia menerima tantangan kerja ini hanya demi uang investasi untuk ayahnya. Namun kini ia tersadar bahwa pelajaran hidup yang ia dapatkan jauh lebih berharga daripada seluruh nilai kontrak yang sedang diperjuangkan. Clarissa menyatakan bahwa ia siap melepaskan segalanya, termasuk harapan agar perusahaannya dibantu, asalkan Adrian tahu bahwa perubahannya bukan sekedar akting demi kepentingan bisnis semata. Air mata Clarissa luruh bersamaan dengan tetesan hujan, sebuah tangisan yang murni tanpa ada sedikit pun kepura-puraan di dalamnya. Ia tidak lagi peduli dengan riasan wajah yang mungkin luntur atau bagaimana penampilannya di mata sang triliuner tersebut. Adrian hanya diam mendengarkan, membiarkan Clarissa mengeluarkan seluruh beban yang selama ini menyumbat jiwanya di bawah naungan payung yang sama. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, Adrian tidak lagi melihat Clarissa sebagai putri dari sahabat lamanya atau seorang sosialita yang sombong, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah berhasil menaklukkan musuh terbesarnya, yaitu egonya sendiri. Penaklukan terhadap ego sendiri itu membawa Clarissa pada sebuah keputusan besar yang mengejutkan ayahnya malam itu juga. Setelah pertemuan emosional di bawah hujan, ia menyadari bahwa untuk benar-benar memulai hidup baru, ia harus melepaskan sisa-sisa ketergantungan pada masa lalunya yang semu. Tanpa paksaan dari siapapun, Clarissa mulai mengumpulkan koleksi perhiasan warisan, jam tangan langka, dan tas-tas edisi terbatas yang selama ini ia simpan di dalam brankas berlapis beludru. Ia memutuskan untuk menjual seluruh aset pribadinya tersebut melalui balai lelang untuk mendanai pesangon para karyawan ayahnya yang sebelumnya terpaksa dirumahkan tanpa kompensasi yang layak. Tindakan ini bukan lagi tentang pencitraan di depan kamera, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang tumbuh dari empati yang ia pelajari di gudang logistik. Saat melihat wajah-wajah haru para mantan staf yang menerima hak mereka, Clarissa merasakan kepuasan yang belum pernah ia dapatkan dari belanja barang mewah manapun. Ia rela menukar kemewahan pribadinya dengan senyuman tulus dari orang-orang yang dulu sering ia abaikan keberadaannya. Ayahnya menatap sang putri dengan air mata bangga, menyadari bahwa meski perusahaan mereka sedang di titik nadir, Clarissa telah tumbuh menjadi pemimpin yang memiliki hati nurani yang jauh lebih berharga daripada modal investasi manapun. Adrian, yang terus mengikuti setiap langkah Clarissa melalui laporan rahasia dan pengamatannya sendiri, merasa tersentuh dengan pengorbanan nyata tersebut. Ia melihat bahwa wanita ini benar-benar telah membuang mahkota kacanya dan menggantinya dengan ketulusan yang tak ternilai harganya. Clarissa kini tidak lagi memikirkan bagaimana caranya kembali menjadi kaya raya, melainkan bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Di tengah kesederhanaan hidup yang baru ia jalani, ia merasa jauh lebih merdeka. Ia telah melepaskan belenggu gengsi yang selama ini memenjarakan jiwanya, dan kini siap menghadapi masa depan apapun yang telah disiapkan oleh takdir untuknya. Takdir yang telah disiapkan itu akhirnya menampakkan wujudnya dalam sebuah pertemuan mendadak di ruang rapat Aditama Group yang sudah hampir kosong dari aktivitas. Clarissa duduk di samping ayahnya,
menatap meja kayu yang dulu sering ia gunakan untuk memamerkan rencana pesta mewah. Namun kini hanya ada beberapa lembar dokumen restrukturisasi hutang di atasnya. Harapan mereka sangat tipis, mengingat tenggat waktu penyitaan aset hanya tinggal menghitung jam saja. Namun, suasana tegang itu pecah ketika pintu utama terbuka dan Adrian melangkah masuk dengan setelan jas yang rapi, membawa sebuah koper hitam yang tampak sangat berat. Bukannya menagih janji atau menertawakan kehancuran mereka, Adrian justru meletakkan kontrak investasi baru yang nilainya jauh melampaui apa yang pernah diminta oleh ayah Clarissa sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa keputusannya untuk menyuntikkan dana besar-besaran bukan karena hubungan masa lalu antara kedua orang tua mereka, melainkan karena ia melihat adanya perubahan fundamental pada visi kepemimpinan perusahaan. Adrian telah mengamati bagaimana Clarissa mengelola krisis dengan mendahulukan hak orang-orang kecil, sebuah kualitas langka yang menurutnya adalah jaminan terbaik bagi keberlanjutan sebuah bisnis jangka panjang. Kejutan ini membuat Clarissa terisak, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Adrian menyatakan bahwa ia bersedia menjadi mitra strategis dengan syarat Clarissa harus menduduki posisi direktur operasional yang bertugas menjembatani kepentingan manajemen dengan kesejahteraan pekerja lapangan. Perusahaan yang tadinya dianggap sebagai bangkai, kini mendadak mendapatkan napas baru yang jauh lebih segar dan kuat. Bagi Clarissa, tanda tangan Adrian di atas dokumen tersebut bukan sekadar angka-angka penyelamat, melainkan sebuah pengakuan tulus bahwa dirinya telah berhasil lulus dari ujian kehidupan yang paling sulit yang pernah ia jalani. Ujian kehidupan yang paling sulit itu kini telah berganti menjadi sebuah perayaan yang jauh lebih bermakna di tempat yang sama di mana semuanya bermula. Clarissa kembali melangkahkan kaki ke restoran di puncak gedung pencakar langit tersebut, namun kali ini ia tidak datang untuk menunjukkan dominasi atau memamerkan kekuasaan. Ia mengenakan gaun yang sederhana, namun elegan, tanpa perhiasan berlebihan yang dulu selalu ia gunakan untuk menutupi rasa rendah dirinya. Restoran itu masih memiliki aroma kayu cendana yang sama, namun kali ini langkah Clarissa terasa jauh lebih ringan, dan matanya memancarkan ketenangan yang murni, bukan lagi api kesombongan yang membakar siapa saja di sekitarnya. Adrian sudah menunggunya di meja yang sama, namun suasananya terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi prasangka atau penghinaan yang menggantung di udara. Saat Clarissa sampai di meja tersebut, ia tidak langsung duduk, melainkan berhenti sejenak untuk membukakan pintu kecil di area tersebut bagi seorang pelayan tua yang sedang membawa nampan berat. Tindakan kecil yang spontan itu membuat Adrian tersenyum tipis, menyadari bahwa kerendahan hati telah benar-benar menyatu dengan napas Clarissa. Makan malam kali ini tidak diisi dengan pamer kemewahan pesanan menu termahal, melainkan dengan diskusi hangat tentang rencana pembangunan sekolah bagi anak-anak pekerja gudang yang kini menjadi prioritas mereka berdua. Suasana haru menyelimuti meja tersebut saat Clarissa mengungkapkan betapa ia bersyukur telah dipermalukan di tempat ini beberapa bulan yang lalu. Baginya, momen diusirnya ego dan gengsinya adalah hadiah terbaik yang pernah ia terima, karena hal itu memungkinkannya untuk melihat dunia dengan cara yang lebih manusiawi. Di bawah pendar lampu kristal yang lembut, Adrian perlahan mengulurkan tangannya di atas meja. Sebuah isyarat kemitraan yang kini mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih pribadi dan mendalam. Tidak ada lagi jarak yang diciptakan oleh status sosial atau gengsi. Yang ada hanyalah dua jiwa yang saling menghormati, duduk sejajar sebagai rekan yang siap membangun masa depan yang lebih baik dengan pondasi empati dan kasih sayang. Pondasi empati dan kasih sayang itu menjadi bahan bakar utama yang menggerakkan setiap hari baru bagi Clarissa dan Adrian. Hubungan mereka tidak lagi diwarnai dengan sorotan lampu kilat dari kamera wartawan atau unggahan media sosial yang memamerkan kemewahan, melainkan tumbuh subur di balik layar, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan glamor yang semu. Mereka lebih sering ditemukan sedang duduk di bangku taman panti asuhan, berdiskusi mengenai kurikulum pendidikan tambahan bagi anak-anak di sana, atau sekedar menikmati sepiring makanan di warung tenda langganan para pekerja gudang. Clarissa menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan, di mana ia tidak lagi perlu berpura-pura menjadi sempurna demi mendapatkan pengakuan dari orang lain yang sebenarnya tidak memedulikannya. Setiap akhir pekan, Adrian mengajak Clarissa untuk menjelajahi sudut-sudut kota yang dulu sering ia abaikan, memperkenalkannya pada indahnya berbagi tanpa harus diketahui oleh dunia. Mereka belajar untuk saling mengandalkan bukan karena kekuatan finansial masing-masing,
melainkan karena keselarasan visi dalam membangun lingkungan kerja yang lebih adil dan manusiawi. Clarissa yang dulu sangat vokal tentang merek tas terbaru, kini lebih antusias bercerita tentang kemajuan program beasiswa yang mereka rintis bersama. Adrian menjadi sandaran yang kokoh bagi Clarissa, memberikan dukungan moral saat ia merasa lelah menghadapi tantangan di kantor. Sementara Clarissa memberikan warna baru yang lebih ceria bagi hidup Adrian yang selama ini cenderung kaku dan tertutup. Cinta yang mereka bina tumbuh dengan sangat organik, seperti akar pohon yang kuat karena sering diterpa badai dan hujan. Tidak ada janji-janji manis yang muluk, melainkan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa mereka saling menghargai satu sama lain sebagai manusia utuh. Clarissa menyadari bahwa Adrian mencintainya bukan karena kecantikannya yang diagungkan halayak, melainkan karena keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan kemauannya untuk berubah total. Di tengah kesederhanaan yang mereka ciptakan sendiri, Clarissa akhirnya memahami bahwa harta karun paling berharga dalam hidup bukanlah emas atau berlian, melainkan keberadaan seseorang yang mampu melihat keindahan jiwa di balik rupa yang paling sederhana sekalipun. Rupa yang paling sederhana sekalipun kini terpancar dari wajah Clarissa saat ia berdiri di podium utama Aula Besar Aditama Group untuk merayakan ulang tahun perusahaan yang telah bangkit dari keterpurukan. Tidak ada lagi suasana kaku yang mencekam atau bawahan yang bekerja dengan rasa takut. Ruangan itu kini dipenuhi oleh gelak tawa dan rasa kekeluargaan yang kental. Perusahaan yang dulu hampir disita itu kini tidak hanya pulih secara finansial, tetapi juga bertransformasi menjadi model bisnis percontohan yang menerapkan sistem kesejahteraan karyawan terbaik di industri. Clarissa memimpin dengan gaya yang sangat berbeda, di mana ia seringkali turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi staf terkecil, memastikan bahwa kesuksesan yang mereka raih adalah hasil dari keringat dan kebahagiaan bersama. Ayah Clarissa duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca, melihat sang putri yang kini tidak lagi mengandalkan keangkuhan untuk dihormati, melainkan melalui dedikasi dan empati yang tulus. Keberhasilan ini terasa jauh lebih manis daripada kejayaan masa lalu, karena dibangun di atas kejujuran dan kerja keras, bukan sekedar manipulasi angka atau pamer kekuasaan. Clarissa menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukan terletak pada berapa banyak orang yang menunduk hormat padanya, melainkan pada berapa banyak beban hidup orang lain yang berhasil ia ringankan melalui kebijakan perusahaannya. Ia telah menemukan ritme hidup yang stabil, di mana ambisinya tidak lagi menyakiti orang lain, tetapi justru menjadi payung pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Di sisi ruangan, Adrian berdiri dengan tenang sambil memberikan tepuk tangan yang penuh kebanggaan. Menatap wanita yang pernah ia temui dalam kemarahan, kini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hubungan mereka telah melampaui sekadar kemitraan bisnis. Mereka adalah tim yang saling melengkapi dalam misi kemanusiaan yang lebih besar. Malam itu, Clarissa tidak merayakannya dengan pesta mewah yang eksklusif, melainkan dengan makan malam bersama seluruh staf gudang dan kantor di taman terbuka. Di bawah naungan langit malam yang cerah, ia merasakan kedamaian yang mendalam, sebuah perasaan utuh yang akhirnya mengisi ruang kosong di hatinya yang dulu selalu merasa kurang meski memiliki segalanya. Ruang kosong di hatinya yang dulu selalu merasa kurang meski memiliki segalanya, kini telah benar-benar penuh oleh rasa syukur yang meluap. Sebagai penutup dari perjalanan panjang transformasinya, Clarissa memutuskan untuk kembali ke halte bus tua yang bocor itu, tempat di mana ia pertama kali merasakan titik terendah dalam hidupnya. Namun, kali ini ia tidak datang sebagai wanita yang malang. Ia datang untuk meresmikan sebuah pusat pelatihan keterampilan bagi warga kurang mampu yang ia bangun tepat di seberang jalan tersebut. Di bawah rintik hujan yang seolah menyapa sebagai saksi bisu, Clarissa berdiri tanpa payung mewah, membiarkan butiran air menyentuh kulitnya, menyadari bahwa ia tidak lagi takut pada badai, karena ia telah belajar cara menari di bawahnya. Di hadapan kerumunan warga dan rekan-rekan kerjanya, Clarissa memberikan pidato singkat yang menggetarkan jiwa setiap orang yang mendengar. Dengan suara yang stabil namun penuh emosi, ia mengakui bahwa luka terbesar dalam hidupnya bukan berasal dari kemiskinan harta, melainkan dari kemiskinan hati yang dipenuhi kesombongan. Ia berpesan bahwa mahkota sejati seorang manusia tidak terletak pada apa yang ia pakai di tubuhnya, melainkan pada apa yang ia berikan dari hatinya. Gengsi, menurutnya, hanyalah penjara kaca yang membuat seseorang terlihat indah dari luar, namun mati rasa di dalam. Dan hanya dengan menghancurkan kaca itulah, seseorang bisa benar-benar menyentuh dunia dan disentuh oleh cinta.
Adrian datang mendekat saat acara berakhir, memberikan jaketnya untuk melindungi bahu Clarissa yang basah. Sebuah gestur sederhana yang kini jauh lebih berarti daripada kalung berlian manapun. Mereka berdiri bersisian, menatap bangunan pusat pelatihan yang kini bercahaya terang di tengah kegelapan malam, melambangkan sebuah awal baru bagi banyak orang. Clarissa menoleh pada Adrian, tersenyum dengan binar mata yang paling tulus yang pernah ia miliki, menyadari bahwa perjalanan menghina pria miskin di restoran waktu itu adalah skenario terbaik yang pernah dituliskan Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Cerita itu pun berakhir bukan dengan pamer kekayaan, melainkan dengan dua tangan yang saling menggenggam erat, siap melangkah menuju masa depan di mana harga diri tidak lagi diukur dari tingginya kedudukan, tetapi dari rendahnya hati untuk melayani sesama.